Shalom. Shalom, haleluya. Syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa setiap hari Tuhan memberikan kita nafas baru, dan bukan karena kekuatan kita dan bukan karena sudah peraturan, tapi kita datang pada hari ini. Tuhan memberikan kita kesempatan yang sangat indah bersama dengan saudara seiman datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, saya jemput Pendeta Multus untuk membawa kita dalam berdoa. Baik, mari kita bersyukur. Bapak dan Saudara, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena kami sudah menikmati segala yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan lebih istimewa lagi kami dapat menikmati firman pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sepanjang pada hari yang lepas kami menikmati perlindungan luar biasa dari Tuhan. Sehingga pada saat ini kami masih lagi dapat bersama-sama karena kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengasihi kami, menyayangi kami, baru mencintai kami. Kami bersyukur sepanjang ibadah ini kami menikmati segala sesuatu dari Tuhan, karena kami tahu kuasa kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, dan kami menikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah pagi ini kami buka dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, haleluya. Kita ada pada hari ini bukan karena kita telah disuruh, kita sudah mendapat arahan, tapi karena Tuhan begitu baik dengan kita. Amin. Dan untuk itu saya persilakan tim pujian penyembahan untuk membawa kita dalam pujian. Persilakan. Shalom. Mari semua jemput semua Tuhan berdiri. Bersyukur
lagu ini supaya doa kita bersyukur selalu.
Bapak, kalau kami berkesempatan berada di gedung ini bersama dengan jemaat yang lain, bukan kuatnya gagah kami, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu indah setiap saat di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kesempatan untuk kami belajar daripada firman-Mu. Kami percaya Bapak, sepanjang pemberitaan firman-Mu, pasti tangan-Mu yang kudus, tangan-Mu yang dasar melingkupi di tempat ini. Pasti karya-Mu saja yang akan bekerja di tempat ini. Nah, kami percaya ya Bapak, kami yang datang pada pagi hari ini adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu ya Bapak, kami adalah anak-anak tebusan, anak-anak kudus di hadapan Bapak. Karena kami percaya kasih karunia sendiri yang menjadikan kami anak-anak yang terbaik, anak-anak yang kudus. Dan kami percaya Bapak, pemberitaan firman-Mu akan memberikan sesuatu yang terindah pada pagi hari ini, menjadikan kami setiap saat, setiap masa dan seterusnya bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan sepenuhnya ruangan ini dalam tangan maupun pemeliharaan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Terima kasih tim pujian. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kesempatan lagi untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Sebenarnya dalam yang telah dirancang pada minggu ini ialah di Kristian yang sampai khotbah, tapi dia sudah ambil pada minggu lalu karena pada minggu ini adalah beginilah ini bergilir-gilir dia orang menjaga di rumah, jadi dia sudah ambil tempat dia dan saya menggantikan tempat dia karena beberapa minggu lalu pun saya sudah diganti juga. Dan firman Tuhan yang akan saya bawa dan tema yang saya diberikan ini saya ambil daripada siri khotbah Pastor Joseph Prince, dan yang telah dibahasakan oleh saya lupa sudah siapa nama itu, yang kalau dulu ada satu pastor yang selalu menerjemah itu khotbah Pastor Prince. Dan ada satu lagi yang dari Sulawesi gitu. Nah, jadi saya juga ikuti dia punya khotbah, dan baru-baru ini dia beritahu yang sudah lebih daripada berpuluh-puluh lah begitu seri khotbah Pastor Prince yang dia sudah kan ahli bahasa. Jadi di antara yang saya dapat ambil yang ini yang kira terbaru lah. Dan mungkin ada yang sudah terbaca ini, jadi kita belajar bersama lagi lah. Temanya ialah biarkan hati Anda ditetapkan oleh kasih karunia. Biarkan hati Anda ditetapkan oleh kasih karunia. Tajuk ataupun tema dia saja pun sudah kita pahami bahwa hati kita ini biarlah sepenuhnya ditentukan ataupun ditetapkan oleh kasih karunia, bukan dengan kekuatan manusia. Nah, dalam Ibrani pasal 13 ayat 9 dikatakan begini. Saya petik yang sedikit saja. Yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Di dalam Ibrani 13 ayat 9, yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Nah, saudara, Tuhan tidak ingin hati kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan ataupun diombang-ambingkan oleh setiap permasalahan ataupun tantangan ataupun yang ada menghalang di hadapan. Tuhan ingin hati kita tenang dan ditegakkan oleh kasih karunia di dalam kehidupan kita. Maksudnya Tuhan sendiri tidak menginginkan kita
khawatir. Maksudnya Tuhan Yesus sendiri tidak mau kita di dalam kekhawatiran ataupun gelisah ataupun ketakutan. Ada yang sampai sudah sampai satu tahap kan, bila terlalu takut, kita punya otak nanti dia boleh bercanda kontrol, dan itulah terjadinya manusia yang dikategorikan supaya kurang normal, kan? Dia sampai satu tahap yang tidak dikontrol, kemudian yang menjadikan dia menjadi stres dan tidak normal sudah, dan perlu pemulihan di pakar-pakar jiwa. Itu pun ada yang pulih dan ada yang tidak dapat pulih. Nah, Tuhan tidak mau kita berada di situasi ini. Kita diombang-ambingkan setiap masalah yang kita hadapi. Setiap kali kalau ada renungan, saya suka yang ambil begini. So, ini yang kita hadapi. Di mana-mana pun ini yang kita hadapi. Dan kita belajar bahwa Tuhan sendiri tidak mau bahwa kita mengalami ini semua. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri diutus untuk menyelesaikan ini selama kita berada di muka bumi ini. Selagi kita bergelar manusia, ini yang kita hadapi. Dan Tuhan sendiri tidak mau kita menghadapi itu dengan kekuatan kita. Itulah sebabnya kasih karunia Tuhan begitu besar, sehingga Tuhan Yesus diutus untuk kita. Amin. Haleluya. Nah, tetapi ketika kita berpikir bahwa keterobosan, tantangan yang kita hadapi itu bergantung pada kemampuan kita, ataupun bergantung kepada mentaati Tuhan, maka waktu itulah kita berada di dalam keadaan yang tidak tenang. Maksudnya mungkin begini, apabila kita berpikir bahwa kita boleh menghadapi segala masalah itu bergantung kepada kemampuan kita untuk taat kepada Tuhan. Nah, apabila kita mengalami masalah, kemudian kita bicara dengan diri sendiri, mungkin saya ada yang kurang. Itulah sebabnya saya berhadapan dengan ini. Mungkin saya telah berdosa. Mungkin saya telah melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, begitu kan? Kemudian kita bilang, mungkin saya kurang sesuatu yang menyebabkan berkat itu tidak sampai. Nah, itulah sebabnya kita mau belajar bahwa permasalahan yang kita hadapi ataupun apa yang ada di hadapan kita itu sebenarnya bukan bergantung kepada kemampuan kita di hadapan Tuhan. Kan? Itulah sebabnya kita sentiasa ada bebanan. Ada bebanan dan kasih karunia itu seperti tidak berfungsi. Kasih karunia itu tidak berfungsi dalam kehidupan kita. Kita asik memohon keampunan, dan selalu meminta maaf, dan selalu itu sejak sehingga ada sesuatu yang kita sudah tinggalkan, kita sudah lupa bahwa 2000 lebih tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kasih karunia ialah pribadi Yesus sendiri. Kalau kita sebut kasih karunia, itu ialah pribadi Yesus sendiri. Kasih karunia yang paling besar. Nah, itu sudah diberikan kepada kita. Kita menghadapi semua apa-apa yang di muka bumi ini bukan dengan bersendirian. Kita sebenarnya sudah pun berada di dalam kasih karunia, dan semua yang ada di hadapan kita itu tidak melebihi daripada kekuatan yang kita dapat hadapi, tidak melebihi daripada ketidakmampuan kita. Nah, apabila kita menghadapi keadaan seperti itu,
kita khawatir dan semakin cemas. Kenapa kita katakan bahwa apabila kita katakan saya ada kekurangan ataupun saya tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan, saya tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, itulah sebabnya banyak yang saya hadapi. Nah, di sini semakin kita berharap kepada kekuatan manusia, itu kita katakan kekuatan manusia, sebab mungkin kalau kamu berdoa 1 jam, kamu bilang, ada orang bilang berkat pun sedikit. Kalau sampai 3 jam, berkat pun besar. Dan kita melakukan yang terbaik di mana saja, maka berkat pun makin besar. Itu sebenarnya bergantung pada kekuatan manusia. Kita yang buat agar kita selamat. Jadi peranan kasih karunia di mana waktu itu? Nah, waktu itulah apabila kita meletakkan kekhawatiran kita itu, kemampuan kita itu pada diri sendiri, sebenarnya kita berada di situasi yang paling cemas. Waktu itulah sebenarnya kita berada di dalam kekhawatiran. Nah, kenapa dikatakan begitu? Selagi kita bergelar daging, selagi kita manusia, selagi itulah kita tidak pernah bisa ataupun boleh mentaati Tuhan dengan sempurna. Karena kita sudah belajar, tidak ada manusia yang sempurna. Dan apabila kita mau menyempurnakan diri kita sendiri supaya kita tidak menghadapi kekhawatiran, menghadapi segala situasi yang sungguh menjadikan kita takut dan stres. Waktu itulah keadaan semakin parah. Karena kita meletakkan kekuatan itu kepada kekuatan manusia, yang sebenarnya manusia tidak boleh, tidak bisa untuk mentaati Tuhan dengan sempurna. Bila Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu untuk mentaati dengan kekuatan manusia, itulah sebabnya ada domba yang dikorbankan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Mengambil semua bebanan itu untuk diletakkan di dalam diri Yesus sendiri, bahwa untuk sampai kepada Allah Bapa di sorga, biarlah Yesus yang mengambil semua kelemahan kita itu, dia cover kita, maka Allah Bapa di surga memandang kita bukan manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekhawatiran apa semua yang kita hadapi di dunia ini, tetapi yang Allah Bapa di surga lihat ialah Yesus Kristus, yaitu kasih karunia sendiri. Amin. Nah, itu yang kita mau belajar. Kita sudah belajar nih, ada yang sudah memahami ini. Kalau kita meletakkan diri kita untuk mau menghadapi setiap yang ada di hadapan kita itu dengan kemampuan kita, pasti sebenarnya kita sudah membuka jalan untuk kita lebih khawatir lagi. Nah, tetapi ketika kita bergantung pada kasih karunia Tuhan, yaitu perkenanannya yang tidak layak dan tidak pantas, yang terjadi sebaliknya. Nah, hati kita menjadi kokoh, dan ketika kita tahu bahwa satu-satunya hal yang membuat kita memenuhi syarat menerima berkat Tuhan adalah iman dalam karya Kristus yang telah selesai. Amin. Apabila kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan, segala
sesuatu yang perkara-perkara yang tidak baik itu diterbalikkan. Yang kutuk itu menjadi berkat, mungkin begitu. Yang lebih senang kita pahami. Semua itu diterbalikkan, semua menjadi berkat dan menjadi kita semakin bersemangat, semakin kuat di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita yang pada di dalam kasih karunia ini, memang manusia semua ada yang mereka hadapi. Tidak ada manusia yang tidak akan menghadapi apa-apa, semua masalah. Semua itu berjalan, semua itu ada, di mana-mana pun ada. Tapi yang menjadikan kita kuat dan sentiasa berada di dalam kemenangan, karena kita tahu bahwa kasih karunia itu menyertai kita. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya kalau di tempat-tempat kalau di sini Sabang ada Bukit Padang. Semua mereka yang ada masalah sakit jiwa, apa-apa semua yang berkaitan dengan jiwa itu, mereka dihantar di sana sebab itu pakar-pakar di sanalah tempat mereka. Kalau dulu orang pikir siapa yang ada masalah mental itu letak di sana terus terjaga minum mereka. Sebenarnya bukan itu, tapi di sana ada tempat pemulihan. Ada dokter-dokter sana, pakar-pakar, dan ada yang beberapa tempo mereka sehat dan mereka kembali hidup seperti biasa. Nah, maksud saya sepertinya di tempat itu tiada yang Kristen. Kan? Sebenarnya di sana tidak ada. Kalau Kristen, dia sebenarnya tidak sampai pergi di sana, sebab kalau tahu bahwa segala kekhawatiran kita itu, beban kita itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, itu yang menjadikan kita tidak stres. Kita tahu kita menghadapi keadaan itu, tetapi sebenarnya kita sudah menang. Nah, ada yang membela, ada sesuatu kuasa yang paling indah yang menjadikan kita hidup dan sentiasa berada di dalam keadaan yang paling tenang. Amin. Itu sebabnya kita dapat dengan iman kita katakan saya menang. Haleluya. Dan satu lagi yang ada dikatakan di sini tadi, Tuhan adalah iman dan karya. Berkat Tuhan adalah iman dalam karya Kristus yang telah selesai. Maksudnya Yesus semasa di atas kayu salib sudah selesai. Tidak ada lagi yang tertinggal. Kita sebut saja apa? Beratus ribu permasalahan. Semua itu sudah selesai di atas kayu salib. Dan hanya untuk sekali dan selama-lamanya. Minggu depan sudah kan? Kita akan merayakan hari Paskah. Hari kemenangan bagi kita semua. Dan kita belajar bahwa sebenarnya Yesus semasa di atas kayu salib, dan apabila hari ketiga dia bangkit dengan penuh kemuliaan, waktu itulah sudah selesai semuanya. Segala apa yang kita hadapi itu sebenarnya sudah selesai. Dan tidak ada lagi yang harus kita buat di pihak kita. Kita cuma mengucap syukur. Mengucap syukur saja. Kalau Bapak Raymond memandu pergi ke mana? Tidak pikiran awal di mana begitu jauh. Tapi kenapa Bapak Raymond dapat dengan penuh sukacita beli ke tempat itu? So, keyakinan iman di dalam kasih karunia itu begitu kuat bahwa sepanjang perjalanan itu
sudah pun di dalam kasih karunia. Amin. Perlindungan sudah ada, apa semua ada. Sebelum kita bertolak kita mengucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur karena perjalanan ini sudah Engkau berkati. Kita tidak lagi Tuhan jaga saya begini, kasih begini. Tapi kita mengucap syukur dengan iman bahwa semua itu sudah selesai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita tidak stres lah. Apapun kita hadapi, percaya bahwa semua itu akan membuahkan berkat. Oke, kita teruskan. Dan seterusnya kita akan berjalan tanpa rasa takut karena masalah yang akan menimpa kita, menelan hidup kita. Waktu itulah kita tidak merasa takut untuk menjalani kehidupan kita setiap masa sehari-hari. Dan kita berjalan itu dengan penuh keyakinan. Kita percaya sepanjang jalan kehidupan kita itu penuh dengan berkat. Amin. Bukan setekat kereta sorong. Penonton itu selalu cakap, sediakan lori 10 tan, jangan kereta sorong. Kita menerima berkat bukan kecil-kecil. Amin. Besar berkat yang tanpa kita pikirkan terjadi. Berkat mengalir deras sekali. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya bila kita belajar ini kan, setiap kali kita apalah saja berhadapan dengan keuangan, kebajikan kita, pembelajaran, penyakit, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita. Kita tidak dibebankan oleh permasalahan yang kita hadapi yang menyebabkan kita lebih parah lagi. Dan itu pula yang menyebabkan kita semakin stres. Nah, saudara-saudara semua, Tuhan inginkan kita teguh. Dan Tuhan ingin kita mengetahui kebenaran ini. Kebenaran bahwa pembenaran itu, apa saja pembenaran dalam kehidupan kita itu bukan dibenarkan karena kita taat, bukan karena kita melakukan sesuatu kemudian kita dibenarkan, tapi kita dibenarkan karena darah Yesus. Amin. Karena tubuh Yesus, pengorbanan Yesus yang sudah pun selesai. Dan kita tidak memandang darah Yesus itu ataupun pengorbanan Yesus itu adalah perkara yang paling biasa-biasa, yang paling kecil. Kalau kita masih lagi menggunakan kekuatan kita, berarti kita merendah-rendahkan ataupun tidak mengharapkan itu pengorbanan Yesus. Itu yang kita mau belajar. Mau belajar bahwa apa yang kita hadapi itu sebenarnya sudah Yesus selesaikan. Dan Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Nah, Tuhan sudah menyediakan pembenaran itu, kesembuhan, perlindungan, bahwa Tuhan dan juga Tuhan sentiasa memelihara kita. Dan satu yang terindah sekali adalah kita adalah milik Yesus. Amin. Haleluya. Banyak sebenarnya saya belajar daripada Komunitus. Komunitus cakap ini, barangkali Komunitus cakap ini dia bilang, kalau Tuhan Yesus itu sehat dan Yesus ada di dalam diri kita, pasti kita sehat. Amin. Kalau kita sakit, kita percaya bahwa kita sudah sembuh karena Yesus tidak pernah sakit. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun keadaan itu sebenarnya kita hadapi,
Tidak ada manusia yang tidak sakit. Paling-paling pun dia kena selesma juga itu. Ada selesma juga. Jadi kenapa kita mau membebankan hidup kita mau stres begitu, sehingga kita perkara yang kecil pun kita tidak boleh buat sudah. Tapi kita senantiasa di dalam kemenangan. Nah, semuanya telah dibayar oleh pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Ini yang sering kali kita dengar apabila bulan April sebelum kita sambut hari besar Paskah. Ada pendeta dari Indonesia yang dia katakan Paskah itu sesuatu yang sebenarnya perkara yang paling besar. Pada waktu itulah kita mengetahui bahwa Yesus mati untuk kita dan bangkit pun kemuliaan untuk kita. Amin. Haleluya. Dan berkat Tuhan pasti ada di dalam hidup kita. Karena itu kita tidak lagi bergantung kepada kemampuan ataupun mentaati hukum Taurat. Itu yang selalu dikatakan. Bukan kita tidak menghormati, mensanjungi, meninggikan ini hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu telah digenapi oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum Taurat telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kita tidak lagi membebankan hidup kita ini dengan mentaati seperti hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, selagi kita tidak mampu melakukan itu, maka berkat pun tidak akan mengalir. Itulah sebabnya setiap tahun orang-orang Israel akan menghadapi mereka akan menyerahkan atau memberitahu permasalahan mereka, apa kesalahan mereka, apa dosa mereka kepada itu imam, setiap kepala suku, dan kepala suku itu yang wakil untuk memberitahu itu imam besar itu. Kemudian semua permasalahan mereka, apa-apa yang mereka sudah lakukan, sehingga berkat tidak mengalir, tanam-tanaman mereka pun tidak menjadi, penternakan pun tidak menjadi, sebab ketaatan mereka sudah, pelanggaran mereka waktu itu ada yang cacat. Jadi setiap tahun maka imam besar itu akan mengorbankan ratusan lembu, dipersembahkan di sana sebagai korban bakaran, dipersembahkan kepada Tuhan dan sebagai korban untuk menghapus dosa. Sebenarnya ini adalah gambaran kedatangan kelahiran Yesus nanti. Setelah itu tidak ada lagi korban binatang, karena tidak mungkin korban binatang itu boleh menghapus dosa manusia selama-lamanya. Itu pun mereka korbankan beratus lembu, apa sama domba, hanya untuk 1 tahun saja. Dan apabila asap naik di atas, mereka ada di luar, mereka tidak boleh masuk di kemah suci itu. Bila mereka nampak asap keluar, mereka bertepik sorak, mereka sampai tidak kelihatan lagi, abu pun semua naik. Tidak tahu berapa hari mereka bergembira, menari, penuh sukacita, karena mereka tahu mereka sudah diampuni, dan mereka tahu sudah sepanjang tahun itu berkat akan mengalir, peternakan mereka pun menjadi, pertanian yang mereka usahakan, apa-apa mereka usahakan akan mendapat berkat yang besar. Nah begitu. Ada pelanggaran lagi, mereka minta ampun lagi. Maka Allah Bapa di surga mengambil keputusan, yang dikorbankan ialah manusia sendiri.
dengan darah manusia, dengan menjadi manusia untuk dikorbankan untuk sekali saja dan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan semua itu telah diselesaikan di atas kayu salib. Nah, berkat Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Karena itu kita tidak bergantung pada kemampuan kita lagi untuk mentaati hukum Tuhan itu, tetapi ketaatan Yesus yang sempurna. Amin. Maksudnya kita tidak bergantung kepada ketaatan kita, tetapi kita bergantung kepada ketaatan Yesus di hadapan Allah Bapa. Amin. Yesus adalah pembela kita. Kalau iblis katakan, apa deh? Nah, tengok. Mana sudah, apa deh? Dia bilang, sudah kau buat begini-begini lagi? Jawab. Nah, kita katakan begini. Ini saya tidak boleh jawab, karena saya sendiri tidak taat. Tapi saya bergantung kepada ketaatan Yesus. Tanya Yesus. Nah, amin. Bila Yesus sudah menanggung semua itu, bukan lagi bergantung kepada ketaatan kita, tetapi ketaatan Yesus. Amin. Ketaatan Yesus yang paling kudus. Itulah sebabnya Yesus ialah perisai kita, kasih karunia kita, kesembuhan kita, kebenaran kita, dan segala-galanya. Jawaban beribu-ribu persoalan, jawabannya di dalam darah Yesus. Amin. Haleluya. Nah, maksudnya kita tidak melihat lagi perjanjian lama. Kita tidak lagi menerima berkat Tuhan jika kita mentaati hukum Taurat atau hukum-hukum Tuhan. Nah, itu tidak bergantung lagi kepada ketaatan kita. Tetapi dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga 2, jika Anda berdosa dan gagal mentaati satu hukum pun, perjanjian yang baru, dosa-dosa Anda tidak lagi didiskualifikasi Anda, karena Tuhan sendiri telah berfirman, sebab aku akan mengasihani ketidakkebenaran mereka dan dosa mereka serta pelanggaran hukum mereka tidak aku ingat lagi. Itu di dalam Ibrani 8:12. Amin. Sebenarnya Tuhan tidak mengingat-ingat kita punya dosa lagi, sebab sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tuhan tidak mengingatkan itu lagi. Walaupun kita, selagi kita berdalam manusia ini, ada saja yang kita buat, ada saja kesilapan yang terbuat. Tetapi kita mengucap syukur, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita percaya bahwa kita telah diampuni dan telah diberi kebenaran oleh darah Yesus. Amin. Kalau dulu kita datang kepada Tuhan, kemudian kita menangis, sudah berjam-jam menangis, di akhirnya kita tanya lagi, siapa ampun gitu kan? Mulai lagi itu stres dan begitulah seterusnya. Manusia kita memang ada kelemahan. Karena kita terbuat sesuatu yang menyakitkan. Tetapi bila kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran, kita balik kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya darah-Mu sudah menutupi saya, dan apa yang sudah terbuat itu pasti Engkau sudah mengampuninya. Dan semakin kita dekat begitu, semakin menjadikan kita baik dan lebih baik. Amin. Nah, itu sebabnya setiap saat kita mengucap syukur. Pendek jadi penyayat, saya lupa ketika mengucap syukurlah selalu. Itulah maksudnya itu. Seterusnya, tetapi hari ini di bawah perjanjian baru, dosa-dosa kita tidak lagi mendiskualifikasikan, karena Tuhan sendiri telah berfirman seperti yang dikatakan tadi. Sekali lagi, Tuhan tidak akan mengingati segala dosa-dosa kita lagi.
dalam Ibrani 8 ayat 12. Nah, seterusnya apa yang harus kita buat ialah kita biarkan hati kita ini, relakan, biarkan hati kita ini diteguhkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita jangan kongkong, kita jangan kawal, tapi kita lepaskan itu di bawah naungan Tuhan. Hati kita ini, diri kita ini, kehidupan kita ini, kita serahkan di dalam kasih karunia Tuhan setiap saat. Nah, biarlah kasih karunia yang meneguhkan itu. Kita mengucap syukur saja, karena kita tahu iman kita bukan bergantung pada kekuatan kita, tetapi iman ketaatan Yesus. Amin. Kalau kita letakkan iman kita sendiri, iman kita ini pandai berubah. Tetapi kita gunakan iman Yesus. Amin. Nah, karena kasih karunia Tuhan memiliki segala akses untuk mendapatkan berkat. Dan seterusnya, hari ini kita di bawah perjanjian baru, dan kita tidak perlu lagi khawatir apakah hidup kita ini cukup, ataupun adakah kita dapat berdiri teguh. Tetapi kita percaya dan terus percaya bahwa kita berada di dalam kasih karunia, dan setiap janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah janjikan bahwa berkat akan diberikan, pasti kita akan menerima berkat itu. Tidak ada yang terhalang, dan tidak ada seorang pun akan tidak disinggah. Semua dapat. Biar anak-anak kecil, pasti kasih karunia Tuhan menyertai. Dan saat itulah kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, karena segalanya telah dibayar. Kita menerima dengan cuma-cuma. Berkat itu kita dapat dengan cuma-cuma. Berkat yang besar-besar, berkat yang melimpah itu kita dapat, semua itu kita terima. Jangan kita sekat-sekat lagi. Terima saja dengan penuh iman Yesus sendiri. Dan harga yang mahal-mahal, berkat yang kita dapat itu sebenarnya bukan kita yang bayar. Sudah dibayar lunas sekali saja dan untuk selama-lamanya oleh darah Yesus. Amin. Darah tubuh Yesus, malah nyawanya sendiri. Nah, Anda berdiri teguh, kita dapat berdiri teguh dalam janji-janji Tuhan yang dibuat dalam firman Tuhan, dan kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan, karena ianya bagian kita. Untuk yang terakhir ini yang ingin saya katakan ialah bahagian kita ialah cuma percaya. Amin. Percaya saja. Maksudnya percaya berkat ada. Apa aja kita percaya bahwa Yesus kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan apabila kita percaya, kita siap-siap. Apa yang kita mau siap? Sediakan lori 10 tan untuk menerima berkat yang besar. Karena hidup kita ini cuma menerima saja. Terima saja. Termasuk pula terima pemberian yang paling besar, yaitu anak domba Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai sana saja pemberitaan firman. Kalau ada yang bahasa-bahasa saya yang susah untuk dipahami, percaya saja Roh Kudus akan memberikan sesuatu yang lebih detail lagi daripada apa yang sempat saya sampaikan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur pada pagi hari ini kalau kami dapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Bapa, apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami tidak dapat melakukan itu dengan kekuatan manusiawi kami, tapi kami percaya dan terus percaya bahwa kami dapat menerima semua itu karena ketaatan Yesus di hadapan Allah Bapa yang telah menjadikan pengganti tempat kami, yang menjadikan kami anak-anak yang sentiasa kuat, teguh, dan tidak khawatir, malah hidup kami sentiasa di dalam kemenangan. Kami percaya Bapa, kehidupan kami dan terus menjalani kehidupan kami di mana saja kami berada pasti berkat mengalir, malah kami menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekeliling kami, dan seterusnya menjadi berkat yang besar bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan kehidupan kami seterusnya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah penyelamat kami dan Allah yang memberi kami berkat. Segala puji dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita teruskan perjamuan kudus. Cukup bahkan dikasih bagi dulu lah sementara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 20 bermula dari ayat 23. Kita mengucap syukur karena kita sudah masuk di dalam tahun 2022, memasuki, kalau tidak salah, masuk 10 tahun kan, atau 9 tahun lebih kita belajar kasih karunia. Kita berada di dalam pengajaran kasih karunia. Jadi sudah tidak sedar-sedar kita sudah masuk 10 tahun sudah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau yang mau belajar kasih karunia Tuhan itu kita buka saja di Facebook pun banyak, di mana-mana, di YouTube. Kita type saja pengajaran kasih karunia, khotbah kasih karunia dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris, mana-mana saja. Mari kita buka sama-sama. Hati-hati. Bagus pegang begini supaya tidak terlepas di bawah dia. Kalian semua sudah ada. Kita sama-sama. Kalau sudah, mari kita siap. Kita pegang roti di tangan kanan. Sudah, kita sama-sama. Mari kita angkat sedikit. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Cawan di tangan kanan,
Mari kita angkat sedikit. Haleluya. Demikian jugalah ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatkanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita sama-sama minum. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kesempatan yang terlalu indah ini untuk kami dapat menikmati perjamuan kudus. Mengingatkan kami kembali bahwa 2000 tahun lebih yang lalu, Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau telah menyerahkan nyawamu, tubuhmu dan darahmu yang telah menyelesaikan segala sesuatu yang ketidakmampuan kami lakukan. Dan kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena melalui karya penyelamatan-Mu itu kami telah ditebus dan dosa-dosa kami telah diampuni dan menjadikan kami anak-anak yang hidup di dalam kasih karunia. Kami adalah anak-anak yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan kebenaran. Kami percaya ya Bapa, Engkau sentiasa memberikan yang terbaik dengan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan dalam perjamuan kudus ini juga ya Bapa, kami percaya kami disembuhkan bukan saja melalui fisikal kami, tetapi kami juga disembuhkan dalam rohani kami dan tentunya jasmani kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik, malah terlalu baik untuk kami. Kami bersyukur karena memiliki Engkau Tuhan Yesus, memiliki Engkau menjadikan kami sentiasa kuat, malah kami tidak hidup di dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan pengucapan syukur, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah memberikan kita makanan rohani yang begitu baik pada pagi hari ini. Dan Tuhan sudah memberkati kita, dan tiba saatnya kita mau memberi dalam bentuk keuangan. Dan untuk itu saya jatuh di gelas air ini untuk membawa kita dalam doa kesyukuran. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah yang kami agungkan, yang terlebih dahulu memilihkan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena apa yang telah kami lalui pada pagi hari ini dan sepanjang hidup kami, malah pada hari-hari yang akan datang. Kami juga bersyukur kepada-Mu karena Engkau memberkati kami dan bukan berkat second hand, tapi berkat first hand dan yang terbaik dan yang tidak dapat kami ukurkan kebesaran berkat-Mu atas kami. Pada pagi hari ini, dengan apa yang ada pada kami persembahkan kepada-Mu, karena kami tahu Engkau lebih dahulu mempersembahkan diri-Mu kepada kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami kumpulkan dalam bentuk keuangan, itu sudah Engkau olah sesuai dengan kebijaksanaan-Mu, kekayaan-Mu, kemakmuran-Mu, dan kebesaran-Mu. Dan kami istiharkan itu terjadi di dalam gereja ini, jemaat ini, dan dimanapun mereka berada.
mereka sudah dilingkupi oleh kebesaran dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkati pemimpin-pemimpin dalam gereja ini, malah jemaat-jemaat dalam gereja ini. Kami mengucap syukur, kami sekali lagi mengisytiharkan, kami terima berkat yang besar daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebentar akan kami diadakan. Mari kita berdiri. Terima kasih kepada tim pujian. Di sini ada beberapa pengumuman. Tidak lama lagi kita akan menyambut Paskah pada 17 hari bulan April. Dan pada 14 hari bulan April bersamaan dengan hari Kamis, dan 15 hari bulan April bersamaan dengan hari Jumat, kita akan ada ibadah di gereja ini pada jam 7 malam. Di malam ibadah untuk Paskah, malam Paskah. Dan pada hari itu kita akan datangkan pengkhotbah khas dari Kota Kinabalu secara alamiah. Kita akan jemput Pastor Julika untuk melayani kita semasa malam 14 dan malam 15 hari bulan. Hari Sabtu kita tidak ada kebaktian, dan kita ada kebaktian pada 17 hari bulan April, masa seperti sekarang pagi. Dan sebelum saya terlupa, pada malam 14 dan 15 itu kita ada potluck, makanan ringan saja. Dan pada 17 hari bulan kita ada potluck, dan kita akan makan bersama-sama di kediaman di Kerboni. Kita akan berada bersama-sama di kediaman di Kerboni pada 17 bulan. Jadi persediaan kita percaya kepada Yesus, sebab inilah masanya
orang lain lagi, tidak ada Tuhan yang lain, tapi Yesus. Dan syukur kita dapat bersama-sama untuk merayakan Paskah pada tahun ini. Tidak lagi terkurung di rumah masing-masing, tidak lagi bersama-sama sendiri-sendiri, tapi kita dapat bersama-sama dengan saudara seiman. Jadi jangan lupa 14 hari bulan April, 15 hari bulan, jam 7 malam di gereja ini, dan juga pada 17 hari bulan April di gereja ini pada jam 10 pagi. Saya terlupa satu. Pada 17 hari bulan April kita akan dilayani oleh Pastor Denny. Pastor Julika pada 14 dan 15, Pastor Denny pada 17 hari bulan. Baik, itu saja pengumuman daripada saya. Syukur kepada Tuhan. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada 14, 15 dan 17 hari bulan. Dan untuk pulangan kita, sekali lagi saya jemput Penatua Melitus untuk doa syukuran pulangan kita. Mari kita bersyukur. Pada surga kami bersyukur, terima kasih Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi ini kami menikmati dengan penuh sukacita firman perkabaran yang sangat baik bagi kami. Kami tahu Tuhan keperluan kami seluruh hidup kami ini hanya bergantung atau berpaksikan kepada sumber yang istimewa yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan segala sesuatu dalam setiap perjalanan hidup kami ini hanya bergantung berserah sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak Tuhan sudah diberkati. Dengan penuh sukacita kami akan balik pulang ke rumah kami masing-masing, karena kami tahu perlindungan sudah kami nikmati, kasih Tuhan sudah kami nikmati, sayang Tuhan kami sudah nikmati, berkat pelimpahan kami sudah nikmati, dan kami tahu justru itu kehidupan kami selepas ini sentiasa dipimpin malah dimurapi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berjumpa pada hari-hari yang akan datang. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, semuanya karena kasih, semuanya karena sayang, semuanya karena cinta kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.